Gangguan adalah sesuatu yang kita alami dan sangat nyata, tetapi tidak semua orang dapat melihatnya atau mengetahui apa yang sedang mereka alami. Vortexian coba memvisualisasikan dengan cara yang dapat dipahami semua orang dengan mudah. Gangguan ialah seperti monster yang hidup bersama manusia setiap hari, tidak seperti luka fisik dan memar. Penyakit mental tidak dapat dilihat. Namun demikian, kita dapat mengenali gejalanya dan mencari bantuan profesional untuk melawannya. Ini membutuhkan pendidikan dan kesadaran serta wacana publik, dan ia sedang berlangsung dan masih belum selesai. Meskipun banyak gangguan mental lain, tetapi kami mencoba untuk menutupi gangguan yang paling umum sementara berupaya menjadi seinklusif mungkin. Kesedihan adalah bagian alami dari pengalaman manusia di mana orang mungkin merasa sedih atau tertekan ketika orang yang dicintai meninggal atau ketika mereka sedang mengalami tantangan hidup, seperti perceraian atau penyakit serius. Uniknya perasaan depresi biasanya berumur pendek. Ketika seseorang mengalami perasaan sedih yang terus-menerus dan intens untuk waktu yang lama, maka mereka mungkin memiliki gangguan mood seperti gangguan depresi mayor. Ia juga disebut sebagai depresi klinis, adalah kondisi medis signifikan yang dapat memengaruhi banyak bidang kehidupan Anda. Ini berdampak pada suasana hati dan perilaku serta berbagai fungsi fisik seperti nafsu makan dan tidur. Penggambaran kecemasan saya adalah seperti seekor monster yang membingungkan, kacau, dan seperti gila. Ia memiliki banyak tangan untuk mencengkeram dalam ketakutan, banyak mata untuk mengawasi dan banyak mulut untuk membuat seseorang meragukan diri sendiri. Ia seperti parasit besar yang memakan ketakutan dan melumpuhkanmu. Ini adalah subjek yang sangat rumit dan sensitif dan tidak sama untuk semua orang. Tidak mungkin untuk menangkap seluruh spektrum gangguan dalam satu gambar sederhana. Banyak orang menganggapnya cocok dan jika tidak setidaknya itu membuka diskusi alih-alih mengabaikannya. Untuk mendiagnosis gangguan kecemasan, seorang dokter melakukan pemeriksaan fisik, menanyakan gejala dan merekomendasikan tes darah untuk menentukan apakah kondisi lain seperti hipotiroidisme. Biasanya dokter mungkin bertanya tentang obat apapun yang dipakai. Obsesif kompulsif disorder atau gangguan obsesif kompulsif lebih dari sekadar menjengkelkan. Ia bisa benar-benar melumpuhkan dan seringkali membawa pikiran dan obsesi tergelap yang bisa dibayangkan. Ini bukan hanya sekedar gangguan dan tolong pertimbangkan seorang yang terkena gangguan OCD. Gangguan obsesif kompulsif adalah kondisi kesehatan mental yang umum di mana seseorang memiliki pikiran obsesif dan perilaku kompulsif. OCD dapat menyerang pria, wanita, dan anak-anak dan biasanya beberapa orang mulai mengalami gejala awal, seringkali sekitar pubertas, tetapi biasanya dimulai pada awal masa dewasa. OCD menampilkan pola pikiran dan ketakutan yang tidak diinginkan, yaitu obsesi yang membuat seseorang melakukan perilaku berulang. Obsesi dan kompulsi ini mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan penderitaan yang signifikan. Monster gangguan stres pasca trauma pernah menjadi sekutu yang percaya diri dan kuat, tetapi akan dibiarkan terluka parah dan patah, malah setiap hari menghidupkan kembali rasa sakitnya. PTSD adalah diagnosis kesehatan mental yang ditandai dengan beberapa gejala tertentu. PTSD adalah kondisi kesehatan mental yang dipicu oleh peristiwa menakutkan. Baik mengalaminya atau menyaksikannya, gejala mungkin termasuk kilas balik, mimpi buruk dan kecemasan parah, serta pikiran tak terkendali tentang peristiwa tersebut. Orang dengan PTSD memiliki pikiran dan perasaan yang intens dan mengganggu terkait dengan pengalaman mereka yang berlangsung lama setelah peristiwa traumatis berakhir. Mereka mungkin menghidupkan kembali peristiwa itu melalui kilas balik atau mimpi buruk sehingga merasa sedih, takut atau marah selain merasa terlepas atau terasing dari orang lain. Semua manusia biasanya harus membuat keputusan sulit dalam hidup hanya karena selama momen-momen yang terjadi menyebabkan mereka mulai meragukan diri sendiri, dan menjadi gugup karena tidak tahu pilihan mana yang harus dipilih. Menjadi bimbang ketika harus memilih sesuatu adalah hal yang wajar. Namun, jika ketika itu mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari Anda,
maka ia bisa menjadi masalah, jika keraguan-raguan mulai mengacaukan hubungan pribadi seorang dan itu selalunya adalah berasal dari stres, kecemasan atau depresi. Mereka yang mungkin menderita abulomania di mana mental terganggu dan pasien menunjukkan ketidaktegasan patologis. Hal ini biasanya terkait dengan kecemasan, stres, depresi, dan penderitaan mental. Gangguan ini dapat sangat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara sosial dalam masyarakat. Ambang gangguan kepribadian atau BPD adalah setan dengan sayap patah, tetapi sering berpikir itu adalah malaikat. Ini rumit dan biasanya disalahpahami, dan dapat sepenuhnya mengesampingkan pikiran dan emosi. Ia memiliki rasa takut ditinggalkan, namun berjuang dengan hubungan yang stabil. Itu lebih rentan untuk bertindak sembrono daripada kebanyakan monster yang dapat mengakibatkan konsekuensi berbahaya, kecanduan, dan bahkan bunuh diri kapalnya. BPD dicirikan oleh emosi dan hubungan yang intens dan tidak stabil serta rasa tidak aman dan keraguan diri. BPD membuat segala sesuatu tentang seseorang terasa tidak stabil yang dimulai dari suasana hati langsung ke pemikiran dan perilaku dan kadang bermula dari hubungan dan identitas individual. Gangguan bipolar sebelumnya disebut depresi gila, yaitu kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati yang ekstrim, yang mencakup emosi tinggi mania atau hipomania dan terendah adalah depresi. Ketika menjadi depresi, seseorang mungkin merasa sedih atau putus asa dan kehilangan minat atau kesenangan dalam sebagian besar aktivitas. Gangguan bipolar mengacu pada dua suasana hati yang terlibat dengan penyakit baik di ujung spektrum yang berlawanan dari yang lain. Gangguan bipolar adalah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang intens. Orang dengan penyakit sering beralih bola-balik dari mania atau hipomania, yaitu keadaan di mana emosional menjadi energi dan gembira. Kadang-kadang bisa menjadi agresif atau delusi. Insomnia adalah hantu yang dapat bermanifestasi dari berbagai kesehatan mental termasuk depresi, kecemasan, OCD dan PTSD. Monster itu merantai dirinya ke inangnya dan membuatnya merasa seperti hantu di dalam tubuhnya sendiri. Penderita terlalu tidak nyaman ketika terjaga untuk tidur, dan terlalu lelah untuk berfungsi secara normal. Tubuh hantu sebagian terbuat dari bintang-bintang dari semua mimpi yang telah dimakannya dan menyeret potongan waktu yang berat di tanah. Ia akan terus-menerus mengingatkan korbannya tentang waktu yang hilang dan tekanan untuk memulai hari baru yang lelah dan gelisah. Penyebab umum insomnia termasuk stres, dan jadwal tidur yang tidak teratur, turut menjadi parah jika terbiasa dengan keadaan tidur yang buruk serta wujud gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, penyakit dan nyeri fisik, masalah neurologis dan penggunaan obat-obatan turut mempengaruhi pola tidur seseorang. Anoreksia, bulimia dan gangguan makan berlebihan adalah gangguan makan yang paling umum. Banyak orang dengan gangguan makan merasa tidak terkendali di bidang lain dalam kehidupan mereka. Satu hal yang bisa mereka kendalikan adalah makanan yang masuk atau keluar dari tubuh mereka. Dengan anoreksia, pembatasan kalori adalah tujuan utama. Dengan bulimia, seseorang akan makan berlebihan dan menelan sejumlah besar kalori. Begitu mereka selesai makan, mereka akan merasa bersalah dan kebutuhan yang luar biasa untuk membersihkan makanan yang mereka konsumsi. Gangguan makan berlebihan melibatkan konsumsi makanan dalam jumlah besar tetapi tanpa pembersihan, namun setelah itu biasanya mereka merasakan telah berbuat suatu kesalahan yang sangat berat. Body Dysmorphic Disorder (BDD) atau body dysmorphia adalah kondisi kesehatan mental di mana seseorang menghabiskan banyak waktu untuk mengkhawatirkan kekurangan dalam penampilan mereka. Orang-orang dari segala usia dapat memiliki BDD, tetapi paling sering terjadi pada remaja dan dewasa muda. Monster BDD membengkokkan dan mendistorsi persepsi inangnya tentang diri mereka sendiri. Ini menunjukkan kepada mereka kesalahan yang berlebihan yang mungkin mereka temukan dan ia akan berputar sampai mereka menjadi terobsesi dengannya.
Jika tidak dirawat maka monster BDD juga dapat menyebabkan kecemasan sosial dan OCD, malah seorang turut mengalami depresi. Uniknya kelemahan ini sering tidak terlihat oleh orang lain. Monster kecanduan tampaknya seperti sesuatu yang diinginkan dan kelihatan berkilau tetapi sentiasa menipu tuan rumahnya. Sebenarnya ia memberi mereka hadiah tertinggi yang berumur pendek yang mengarah pada konsekuensi yang merugikan. Gangguan kecanduan atau adiktif seperti penyalahgunaan dan ketergantungan zat, adalah gangguan umum yang melibatkan penggunaan alkohol dan atau obat-obatan secara berlebihan. Ketergantungan berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan penyakit kronis dan kambuh, tergantung pada obat pilihan. Seorang dapat mengalami gejala yang parah dan terkadang mengancam jiwa. Mereka juga mengalami depresi, kecemasan, bipolar atau penyakit lain yang tidak diobati selain kecanduan. Pengaruh pseudobulbar PBA adalah suatu kondisi yang ditandai dengan episode tiba-tiba tak terkendali dan tertawa atau menangis yang tidak pantas. Pengaruh pseudobulbar biasanya terjadi pada orang dengan kondisi atau cedera neurologis tertentu, yang mungkin memengaruhi cara otak mengontrol emosi. PBA adalah suatu kondisi yang menyebabkan tangisan dan atau tawa tak terkendali yang terjadi secara tiba-tiba dan sering. Ini hanya terjadi pada orang dengan cedera otak atau kondisi neurologis tertentu. Seseorang yang memiliki mantra menangis PBA mungkin menangis ketika mereka tidak merasa sedih atau ketika mereka hanya merasa sedikit sedih. Malah akan tertawa di saat umumnya tiada hal yang lucu terjadi dan seolah-olah monster Joker telah menguasai diri mereka. Autisme adalah gangguan perkembangan dan oleh karena lebih rentan terhadap kesehatan mental, Vortexian memutuskan untuk memasukkannya ke dalam seri ini. Gangguan spektrum autisme adalah suatu kondisi yang berkaitan dengan perkembangan otak yang berdampak pada bagaimana seseorang memandang dan bersosialisasi dengan orang lain, biasanya akan menyebabkan masalah dalam interaksi sosial dan komunikasi. Gangguan ini juga mencakup pola perilaku yang terbatas dan berulang. Autisme adalah cacat perkembangan seumur hidup yang kompleks yang biasanya muncul selama masa kanak-kanak awal dan dapat memengaruhi keterampilan sosial dan komunikasi. Selain itu, pengaturan diri seseorang pasien turut akan terjejas dan hubungan mulai lemah. Diketahui saat ini tidak ada obat ditemukan untuk merawat gangguan ini. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah kondisi kronis yang mempengaruhi jutaan anak-anak dan sering berlanjut hingga dewasa. ADHD mencakup kombinasi masalah yang terus-menerus, seperti kesulitan mempertahankan perhatian, hiperaktif, dan perilaku impulsif. Merupakan salah satu gangguan perkembangan saraf yang paling umum pada masa kanak-kanak. Biasanya pertama kali didiagnosis seawal usia dan mereka mungkin mengalami kesulitan memperhatikan suatu hal dan mungkin bertindak tanpa memikirkan apa akibatnya atau terlalu aktif. Mereka sukar duduk diam dan mengontrol perilaku yang biasanya terjadi pada anak-anak dan remaja dan semakin berkurang seiring usia. Monster ADHD adalah bola energi yang hiperaktif, sulit untuk fokus pada satu tugas dan mudah terganggu oleh segala sesuatu di sekitarnya.